Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke percobaan untuk pengujian crosstalk. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan cara pengujian pada percobaan crosstalk ini. Nah, perangkat yang kita butuhkan yaitu emission reference, magnetic probe M3, EMI board, kabel probe SMA to BNC, SMPS, dan osiloskop digital. Baik, nah sekarang sudah terangkai rangkaiannya, di mana probe M3 ini terhubung ke osiloskop digital, EMI board terhubung ke emission reference. Nah, di sini kita akan mengujikan beberapa pengujian pada crosstalk itu sendiri. Nah, di sini pada EMI board terdapat beberapa jalur di mana nanti sumber emisinya akan kita ukur di jalur yang kalau kita asumsikan ini jalur pertama, kedua dan ketiga, keempat, kelima, dan ini jalur keenam. Nah, jalur keenam ini merupakan jalur di luar sumber emisinya. Nah, seharusnya ketika kita pada saat mengukur emisi yang ada di jalur keenam ini, nah pada logikanya tidak terhubung dengan sumber emisi, karena dalam tracknya sendiri jalur keenam ini tidak ada terhubung sama sekali ke jalur yang ada terhubung ke emission reference. Nah, kita gunakan probe M3 sebagai magnetic probe-nya. Nah, sudah kita nyalakan. Nah, kita ukur menggunakan probe M3. Nah, posisinya sekarang probe M3 itu tegak lurus pada EMI board. Nah, kita letak pada posisi M3 pada frekuensi 10 MHz. Nah, pada osiloskop digitalnya silahkan kita stop. Nah, kemudian bisa kita save. Ya, kita atur jarak probe M3 itu kurang lebih 1 cm dari EMI board. Nah, kurang lebih 1 cm. Kita pause pada osiloskop digital, kemudian kita save recall. Nah, kemudian yang pertama kita pilih dulu file utilities, kita pastikan folder yang kita buat itu sesuai dengan folder yang kita simpan. Kemudian baru kita save image. Nah, formatnya bisa PNG, bisa BMP. Nah, yang kita pilih itu PNG. Nah, setelah itu baru pada magnetic probe posisinya kita ubah menjadi probe-nya sejajar dengan EMI board. Nah, seharusnya pada pengukurannya kita bisa perhatikan pada saat EMI board dan magnetic probe itu sejajar, EMI yang terukur itu lebih kecil dibandingkan dengan posisi magnetic probe-nya itu tegak lurus. Nah, tegak lurus seperti ini, sejajar seperti ini. Nah, kemudian kita save dan kita ambil datanya. Setelah itu kita ukur di titik ke-6, yang mana tadi kita hitung di sini garis track 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6 yang di luar dari jalur emission reference ini. Nah, kita ukur dulu dia tegak lurus. Seharusnya ketika kita analogikan, track ke-6 ini tidak ada hubungan dengan EMI source, karena pada jalurnya tidak ada terhubung sama sekali. Tetapi karena ada interferensi dari jalur yang di emission reference, sehingga pada magnetic probe ini terukur level tegangan pada emission reference itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan crosstalk. Nah, posisi magnetic probe-nya sekarang dalam kondisi tegak lurus. Setelah itu kita save, kita run stop dulu, baru kita save image-nya. Kemudian kita ubah posisi magnetic probe-nya itu sejajar dengan EMI board-nya. Nah, silahkan diukur dan bandingkan datanya.
Setelah pada frekuensi 10 MHz itu kita ambil, kita ganti frekuensi pada emission reference-nya menjadi 50 MHz. 50. Nah, silakan kita ukur pada titik source-nya itu sendiri. Nah, kita atur kurang lebih 1 cm jarak magnetic probe dengan EMI board. Oke. Nah, kita dapatkan level tegangannya. Setelah itu ubah posisi magnetic probe-nya itu sejajar dengan EMI board. Nah, setelah kita ukur, kita pindah magnetic probe-nya ke titik ke-6. Nah, titik ke-6 ini merupakan jalur yang di luar dari emission reference. Nah, kita buat posisinya tegak lurus. Kemudian selanjutnya kita ubah posisi magnetic probe-nya itu sejajar. Baik, nah silakan adik-adik nanti analisa, bedakan apa pengaruh dari frekuensi dari emission reference, kemudian posisi magnetic probe, dan pengaruh dari emission reference ini yang mempengaruhi sinyal tegangan yang ada di jalur ke-6.